Begitu pentingnya status seseorang dari sisi keimanan. Apakah dia mukmin atau tidak mukmin? Maka kajian tentang kufur dan kekufuran itu tidak bisa disingkirkan. Dan istilah kufur, kafir adalah mustalah istilah yang baku di dalam syariat. Jadi kalau ada pula orang yang ingin menghilangkan istilah kafir, di dalam literasi umat Islam, di dalam keilmuan umat Islam dalam berbagai bidang ilmu, itu berarti memusuhi ajaran Islam. Tetapi kalau yang dimaksud adalah tidak perlu menyebut kafir orang di dalam panggilan, dalam bermuamalah, ya selama ini memang tidak dilakukan orang Islam. Yang dihimbau itu tahsilul hasil itu. Kapan pula ada orang Islam manggil orang lain, hai kafir? Ada enggak? Enggak pernah. Ini kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menggambarkan suatu persoalan, kemudian dia letakkan hukum hanya atas iftirat, atas pengandaian dia saja. Ya kalaupun terjadi kekeliruan satu dua orang, masa iya perbuatan satu dua orang kemudian menjadi alasan untuk meletakkan fatwa secara umum? An-nadir kal ma'dum. Saya selama hidup saya belum ada saya mendengar ada orang bertemu dengan non-muslim kemudian dipanggil, "Hey Pir, sini." Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau yang dilarang itu memanggil kafir, ya memang tidak ada dipanggil mereka kafir di dalam pergaulan, di dalam kehidupan. Tidak ada itu dipakai. Mana ada dipanggil kafir? Karena umat Islam mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan sesama muslim dan dengan umat lain. Tetapi kalau yang mereka maksud adalah mustalah istilah kafir yang memiliki makna khusus di dalam ketentuan syariat, itu yang dihilangkan, itu berbahaya. Kalau memang itu, ya kita tidak menuduh, kalau memang itu yang dimaksud, berarti mereka sedang menjalankan program mengaburkan akidah umat. Sebab awal dari langkah seseorang ketika mereka masuk ke dalam Islam adalah keluarnya mereka dari kekufuran. Syahadat itu, itulah yang menjadi penentu apakah seseorang itu muslim, mukmin, atau dia kafir. Jadi kalau yang dimaksud adalah menghilangkan istilah kafir di dalam ketentuan syariat yang tertuju kepada akidah yang bertolak belakang dengan keimanan tauhid yang diyakini oleh kaum muslimin, kalau itu yang disuruh hilangkan, berarti orang itu memusuhi syariat Allah. Tapi kalau yang dimaksud adalah panggilan keseharian, nah himbauan itu tidak ada gunanya karena memang tidak terjadi. Tidak tahu kalau terjadi di tempat mereka, Allahu a'lam. Tapi dalam kehidupan kita tidak ada saya mendengar banyak umat Islam yang bergaul, berinteraksi dengan non muslim, ketemu tidak ada orang memanggil, "Hai kafir, dari mana kamu?" Nah, jadi kata kafir
dengan perbuatannya kufur, akibatnya adalah laknat Allah Subhanahu wa taala, laknat malaikah, laknat manusia. Berarti ini dosa atau akibat dari perbuatan tersebut adalah kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dan itulah kedurhakaan manusia, ya, yang tertinggi, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekufuran itu berbagai penyebabnya. Bisa dengan dalam bentuk kesyirikan, bisa sama sekali dalam bentuk ilhad, dalam bentuk mengingkari sama sekali adanya Rabb, pencipta alam ini. Jadi kufur itu anwa' bermacam pula itu. Ada kufur dalam bentuk syirik, seperti kekufuran yang dilakukan oleh kaum musyrikin Makkah. Begitu juga kekufuran keyakinan yang dianut oleh umat Nasrani dan Yahudi. Itu kufur. Jadi jangan dikatakan ketika mereka dikatakan oleh Allah sebagai ahlul kitab, kemudian mereka tidak termasuk di dalam kekufuran. Itu keliru. Jadi penyebutan mereka sebagai ahlul kitab itu tidak menjadikan mereka dengan akidah mereka yang meyakini Tuhan punya anak itu. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Dan mereka berkata, Allah memiliki seorang putra, maha suci Allah. Jangan dikatakan dengan keyakinan seperti itu, kemudian mereka disebut sebagai ahlul kitab, kemudian mereka tidak berada di dalam lingkaran kufur. Jadi ada kan kesyirikan, kita sudah bicarakan tentang syirik dengan macam-macam. Ada kesyirikan itu yang membuat orang itu menjadi kafir. Bahkan kalau dia muslim, bisa berakibat dia murtad dari Islam. Nah, jadi apa yang diyakini oleh kaum musyrikin Makkah, walaupun mereka mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui Allah yang mengatur alam semesta, menurunkan hujan, tetapi ketika mereka mempersekutukan Allah dengan menyembah berhala-berhala mereka, seperti yang kita ceritakan pada pekan yang lalu, ketika Amr bin Luhai membawa berhala ke kota Makkah, kemudian orang Makkah karena kagum dengan kehebatan Amru ini, fanatik mereka, akhirnya mereka iakan seluruh arahannya. Ialah yang pertama sekali merubah akidah orang-orang Makkah dari akidah tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, dirubah oleh Amr bin Luhai kepada akidah syirik. Nah, dengan kesyirikan itu mereka menjadi kufar. Jadi ketika mereka disebut ahlul kitab, bukan berarti mereka tidak kufur, kecuali orang-orang ahlul kitab yang beriman dengan ketauhidan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, yang tidak meyakini keyakinan-keyakinan yang bercanggah dengan tauhid itu. Nah, orang beriman seperti itulah di antara ahlul kitab yang selamat. Tetapi setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah lagi. Bukan hanya sekedar mengimani tauhid, tapi juga mengimani kerasulan Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin.
Jadi kalau ada umat Yahudi, umat Nasrani mengatakan kami hanya beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, tapi dia engkar dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkah mereka? Tidak, mereka kufar. Jadi memahami konsep tentang kekufuran dan siapa orang yang kafir di dalam syariat penting, di dalam akidah sangatlah penting. Jadi tidak boleh didelet hanya dengan alasan toleransi atau ingin menghormati orang lain. Tidak bisa. Itu sudah ranah agama yang harus dijaga. Sebagaimana dalam undang-undang dasar itu. Siapa yang merusaknya berarti sudah melanggar mitsaq, kesepakatan atau komitmen bersama dalam hidup berbangsa. Jadi jangan takut ketika kita harus mempertahankan akidah tauhid kita. Kemudian mari kita bicarakan lebih lanjut. Apa sebenarnya kufur itu? Al-kufru lughatan diddul iman. Kufur itu secara etimologi, secara bahasa, pengertiannya adalah lawan dari kata iman. Jadi kalau kita bicara menyebut kata iman, lawannya apa? Kufur. Kalau dihilangkan kufur, kira-kira apa nanti lawan iman lagi? Tentu macam padu sesuatunya lain. Wa aslul kufri minal kafri. Asal dari kata kufur itu berasal dari kafr. Bacaannya fathah, kafnya. Kufrun, kafnya dhammah. Asal dari kata kufur itu adalah kafrun. Masdar dari kata kafara atau bentuk kata benda dari kata kerja kafar. Maknanya as-satru. As-satru maknanya apa? Tertutup, terlampau kalau bahasa awak. Jadi asal kata dari kufur itu dari kafrun, maknanya apa? As-satru, tertutup. Qala al-Jauhari, al-Imam al-Jauhari berkata, kafartu syai'a akfiruh. Saya menutupi sesuatu. Bentuk kata kerja mudhari'nya akfiruh. Artinya satartuhu, artinya aku menutupinya. Jadi dari bahasa bisa kita fahami bahwa makna dari kafrun itu adalah as-satru. Nah dari situlah asal kata kufur. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kata kufur atau kafir itu kasar, itu orang yang tidak tahu dengan makna. Karena kalau dipakai pengertian lugawi, pengertian bahasa, ketika kita sebut orang itu kafir, maknanya apa? Orang yang tertutup. Apa yang tertutup? Kalbunya, sehingga tidak masuk iman ke dalamnya. Ini sama dengan minum ini. Tertutup kan? Sehingga tidak ada yang masuk. Dan tidak bisa pula keluar yang di dalam. Kalau saya buka, saya minum bisa. Jauh. Nah, kita lanjutkan. Jadi, ketika kita sebut seseorang kafir, secara bahasa tidak ada yang kasar di situ. Karena maknanya adalah orang yang tertutup. Yang tertutup apa? Kalbunya, mungkin tertutup akalnya.
sehingga dia tidak bisa menerima keimanan. Nah, ini kan kalau dibandingkan dengan penyebutan agama lain kepada orang yang tidak mau masuk ke dalam agama mereka, mana yang lebih kasar? Ada agama yang menyebut orang yang tidak mau berada di dalam agama mereka sebagai domba. Kita tidak menyebut dengan kata binatang. Islam menjelaskan hakikat karena iman itu berada di dalam kalbu. Nah, kenapa mereka dikatakan kafir? Karena kalbu mereka itulah yang tertutup sehingga tidak masuk keimanan ke dalamnya. Jadi tidak ada kekasaran di sana. Jadi makna kafrun, sepakat ulama maknanya ada as-satr. Nah, ada makna yang kedua. Kalau menurut Al-Imam Al-Jauhari, kalau kafrun, sepakat ulama maknanya satr, as-satru, tertutup. Namun ada makna lain dari kata kufur, yaitu lawan dari iman, karena dia masuk dalam timbangan bab seperti kata nasara. Apa makna kufur yang lain adalah jahadaha wa sataraha, mengingkari dan menutupi. Jadi tidak ada dari makna kata itu yang menunjukkan bahwa mereka direndahkan secara kemanusiaan. Mereka manusia. Berbeda dengan orang lain yang menyebut orang yang tidak seagama dengan domba dan berbagai macam. Nah, berarti secara kebahasaan keliru mereka yang mengatakan bahwa istilah kufur itu adalah istilah yang kasar. Mereka mau mengatakan itu hanya untuk membodohi orang yang bodoh saja itu. Orang yang mau mengaji, yang tahu dengan asal kata itu, tidak akan terima. Tidak ada kekasaran di dalamnya. Itu secara bahasa. Sedangkan di dalam istilah, ketika dipakai disebut istilah, berarti ketika kata itu dipakaikan dalam disiplin ilmu, di dalam keilmuan, apa yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka mempergunakan kata ilmu atau mempergunakan kata kufur, dan begitu juga ketika mereka memahami kalimat-kalimat dari teks syariat seperti tadi, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Apa kufur yang dimaksud di situ? Dalam istilah syarak, dalam istilah syariat yang muncul di dalam nas-nas itu. Nah, di antara ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan makna kufur secara istilah adalah at-takdzibu billah wa bima ja'at bihi rusuluhu anhu kullan au ba'da. Yang dikatakan kufur adalah at-takdzib billah, mendustakan Allah dan mendustakan apa yang dibawa oleh para rasulnya darinya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ar-Razi, Al-Imam Ar-Razi mengatakan sulit untuk mendefinisikan sebenarnya kata kufur itu.
karena dia adalah lawan dari iman. Sedangkan iman adalah mengimani seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Jadi iman tidak bisa sebagian-sebagian. Iman itu at-tasdiq bi jami'i ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Dikatakan iman adalah membenarkan, mempercayai seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya. Jadi jangan terpesona dengan sebagian orang yang mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, tapi tidak percaya dengan kewajiban salat, mengingkari kewajiban salat. Terus dikatakan ini orang dengan pengingkarannya itu keluar dari Islam, murtad dari Islam. Datang orang yang merasa toleran, oh jangan mudahlah mengkafir-kafirkan orang, dia akan beriman dengan Allah dan Rasul. Itu sebegitu. Jadi iman itu menyangkut jami', keseluruhan apa yang harus diimani. Itu makanya tidak bisa kita menerima orang Ahmadiyah ya yang mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, tetapi tidak meyakini Rasulullah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Mereka yakini lagi ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Kenapa ulama berani mengatakan bahwa orang yang berkeyakinan seperti itu tidak di dalam Islam? Jangan dikatakan juga ini ulama mengkafir-kafirkan orang. Bukan mengkafirkan, tetapi perbuatan mereka itulah, keyakinan mereka itulah yang menjadikan mereka keluar dari lingkaran Islam ke dalam ranah kekufuran. Jadi kalau iman itu mengimani seluruh atau mempercayai seluruh apa yang dibawa oleh Rasul, maka tentu kufur tidak hanya maknanya adalah mengingkari Allah saja. Berarti mengingkari Rasul juga kufur. Mengingkari Al-Quran kufur.